Halo sahabat pembelajar, selamat datang kembali di guruvirtual.id. Saya Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas teknik penting dalam statistik yang sering digunakan dalam machine learning, yaitu bootstrap sampling. Teknik ini sangat berguna, terutama ketika kita bekerja dengan dataset yang terbatas atau ingin mengukur seberapa baik model kita. Apa itu bootstrap sampling? Bootstrap sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk memperkirakan distribusi dari suatu statistik. Ide dasarnya adalah daripada mengambil banyak sampel baru dari populasi, kita bisa membuat beberapa sampel ulang atau resampel dari dataset asli yang kita miliki. Hal ini dilakukan dengan pengambilan sampel secara acak dengan penggantian atau sampling with replacement. Jadi, setiap kita mengambil data dari dataset asli, kita memasukkan data tersebut kembali sehingga data tersebut bisa dipilih lagi pada pengambilan berikutnya. Lalu, mengapa bootstrap sampling ini menjadi hal yang penting? Bootstrap sampling menjadi sangat penting karena memberikan cara yang fleksibel untuk memperkirakan kesalahan atau ketidakpastian dari statistik yang kita hitung, seperti rata-rata atau median tanpa harus memiliki akses ke populasi yang sebenarnya. Hal ini sangat bermanfaat jika kita memiliki dataset yang terbatas dan tidak bisa mengumpulkan data baru. Selain itu, teknik ini sering digunakan dalam machine learning untuk mengukur performa model dengan lebih baik, terutama dalam metode validasi seperti bagging atau bootstrap aggregating. Lalu bagaimana bootstrap sampling bekerja? Cara kerjanya sebenarnya sangat sederhana. Pertama, kita mulai dengan dataset asli kita. Misalnya, jika kita memiliki dataset dengan 100 data point, kita akan membuat sampel ulang dengan ukuran yang sama, yaitu 100 data point. Tetapi dengan pengambilan sampel secara acak dengan penggantian atau replacement. Artinya, beberapa data bisa muncul lebih dari satu kali dalam sampel yang baru. Sementara yang lain mungkin tidak muncul sama sekali. Proses ini diulang beberapa kali, misalnya 1000 kali, untuk menghasilkan beberapa sampel bootstrap yang berbeda. Dari sampel-sampel ini, kita kemudian bisa menghitung statistik yang kita inginkan, seperti rata-rata atau median, untuk melihat sebarannya dan memperkirakan ketidakpastian dari statistik tersebut. Contoh penggunaan dari bootstrap sampling. Nah, jadi sebagai contoh, bayangkan kita memiliki dataset kecil dengan 10 pengamatan. Jika kita ingin memperkirakan rata-rata dari data ini, kita bisa menggunakan bootstrap. Kita mengambil sampel ulang beberapa kali dari dataset tersebut. Lalu, menghitung rata-rata untuk setiap sampel dan kemudian menggunakan distribusi dari rata-rata tersebut untuk memperkirakan nilai rata-rata yang lebih andal dan seberapa besar variasi dari estimasi tersebut. Salah satu aplikasi yang paling umum dari bootstrap dalam machine learning adalah di metode bagging yang digunakan dalam algoritma seperti random forest. Dalam metode ini, bootstrap digunakan untuk menghasilkan beberapa subset data yang berbeda dari dataset asli. Dan model dilatih di setiap subset tersebut untuk meningkatkan generalisasi. Bootstrap sampling sendiri memiliki beberapa keuntungan dan keterbatasan. Keuntungan utama dari bootstrap sampling adalah kemampuannya memperkirakan distribusi dari statistik. Hal ini tentunya memudahkan kita untuk melakukan validasi model tanpa harus membagi data menjadi beberapa subset, seperti dalam cross-validation misalnya. Namun, tentu saja ada beberapa keterbatasan. Pertama, bootstrap sampling bergantung pada asumsi bahwa dataset kita adalah representasi yang baik dari populasi. Jika dataset kita sangat terbatas atau tidak representatif, hasil dari bootstrap bisa kurang akurat. Selain itu, teknik ini bisa memerlukan banyak perhitungan, terutama jika dataset kita besar atau kita harus membuat banyak sampel ulang. Sebenarnya kapan sih kita harus menggunakan bootstrap sampling? Bootstrap sangat berguna ketika kita bekerja dengan dataset yang terbatas dan ingin memperkirakan ketidakpastian dari model atau statistik yang kita hitung. Hal ini juga sangat bermanfaat ketika kita ingin memperbaiki performa model melalui teknik seperti bagging. Namun, jika kita memiliki dataset yang cukup besar dan bisa menggunakan metode validasi lain seperti cross-validation, kita mungkin tidak perlu bootstrap. Teknik ini paling efektif dalam situasi di mana pengumpulan data baru sulit dilakukan atau ketika kita ingin menghindari kehilangan data
dalam proses validasi. Oleh karena itu, bootstrap sampling adalah alat yang sangat berguna dalam statistik dan machine learning, terutama ketika kita bekerja dengan dataset yang terbatas atau ingin memperkirakan ketidakpastian dari model. Dengan menggunakan sampel ulang dari dataset yang ada, kita dapat menghitung distribusi dari statistik yang kita inginkan tanpa harus mengumpulkan data yang baru. Sahabat pembelajar, terima kasih sudah menonton video singkat ini. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang teknik machine learning lainnya, jangan lupa untuk terus mengikuti konten terbaru dari guruvirtual.id. Saya Hartono, salam semangat dari kami, guruvirtual.id.